Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknidi. Ya teman-teman, setelah kita bicara tentang video yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung ya, saya terus terang belum menemukan apakah ini memang benar sudah diputus atau belum, karena nanti teman-teman lihat dulu klarifikasi Pak Jai ini ya di videonya. Nah, cuma saya nggak menemukan di website ya Direktori Mahkamah Agung itu, tidak menemukan. Jadi ya, tapi kita mencoba untuk katakanlah memang itu terjadi gitu ya, tapi agak aneh gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena ya seharusnya dua belah pihak itu menerima secara bersamaan karena kedudukannya sama di mata hukum. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Yang jelas Yusuf Mansur sudah konferensi pers ya teman-teman ya. Ya teman-teman, biar lebih lengkap kita lihat klarifikasi dulu Pak Jai dan nanti saya akan jelaskan teman-teman. Taruh dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Perkara Pak Jai ini pribadi yang di NO oleh Mahkamah Agung ya Pak? Ada pengadilan di NO Pengadilan Tinggi. Oh, Pengadilan Tinggi. Pengadilan negerinya saya menang. Ya, di Pengadilan Negeri Pak Jai ini menang dan di Pengadilan Tinggi di NO. Ya. Dan kami baru tahu informasi ini dari berita online kompas.com. Pak Jai ini setelah membaca berita itu, apa yang ada dalam rasa Pak Jai ini? Biasa-biasa saja, Biasa Pak. saja, ya. Artinya tidak terkejut, juga tidak shock ke saya ya. Yang namanya berperkara itu kan bisa saja menang, bisa saja kalah kan gitu. Tapi intinya kalau saya lihat dari berita di Kompas itu, mereka kan hanya menyatakan menolak permohonan kasasi saya, Pak. Artinya kalau itu menolak permohonan kasasi saya, artinya putusan Pengadilan Tinggi masih berlaku. Nah, itu putusannya kan hanya NO, Pak. Nah, kalau itu hanya NO, saya mempunyai dua pilihan, Pak. Pilihan pertama adalah saya mengulang gugatan. Mengulang dari pertama gitu? Ya, mengulang dari pertama gugatan. Karena mereka di putusan Pengadilan Tinggi itu mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aku perkara ini begitu. Yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan Agama kan begitu. Ya kan? Tetapi mereka kan dasar putusannya itu mempergunakan perjanjian orang lain, perjanjiannya Bu Ilis dengan BMT, yang saya sama sekali tidak terlibat di sana begitu. Makanya saya mengajukan kasasi kan begitu. Nah, kalau putusan Pengadilan Tinggi itu masih berlaku, ya kan, berarti saya kan punya dua pilihan. Pilihan pertama saya mengulang gugatan dari awal. Gugatan itu dimasukkan ke Pengadilan Agama. Pilihan kedua saya PK, Pak. Nah, sekarang gimana, Pak? Tentu saya memilih karena ini saya menganggap masih ada kesalahan penerapan hukum dan penerapan alat bukti, maka saya memilih untuk PK, Pak. PK ya, Pak. Jadi PK itu tenggang waktunya adalah 6 bulan setelah saya diberitahu, Pak. Saat ini kan saya belum diberitahu. Jangankan diberitahu masalah putusan, perkaranya dilimpahkan ke Mahkamah Agung, terus kemudian bukan kewajiban dari Mahkamah Agung, tapi kebiasaan Mahkamah Agung itu setelah mendapat pelimpahan itu diberi perkara, mereka menyurati Pengadilan Negeri, tembusannya juga ke saya gitu. Kalau ini bagaimana? Ini tidak ada, Pak. Jadi artinya tidak ada yang biasa dilakukan itu tidak dilakukan. Terus kemudian saya belum mendapat pemberitahuan putusan, tetapi putusannya sudah bocor ke media. Ini lucu juga gitu. Tapi tidak masalah kan. Ini namanya berperkara kan begitu, Pak. Jadi kenapa saya ingin PK? Kalau ini PK kan sebenarnya ada dua alasan, Pak. Alasan yang pertama karena ada kesalahan penerapan hukum. Alasan yang kedua karena ada alat bukti, ya kan? Saya kebetulan dua-duanya punya, Pak.
alat bukti, maksudnya Pak Jenny alat bukti saya yang baru? Iya, punya alat novum baru itu saya baru. punya ya. Saya punya novum baru, kemudian saya masih berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung itu penerapan hukumnya salah, sehingga saya akan mengajukan PK, Pak. Iya. Ya. Pak Jenny baru tunggu sampai pemberitahuan itu sampai ke tangan Pak Jenny, baru Pak Jenny mengambil langkah untuk PK. Ya, tapi begini, karena ini kan sudah bocor, saya juga tidak mau berlama-lama. Kemungkinan saya tunggu dalam minggu-minggu ini apakah saya sudah diberitahu atau belum. Ya. Kalau minggu-minggu ini tidak ada pemberitahuan kepada saya, maka saya akan bersurat ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Ya. Apa benar ini putusannya, kapan saya diberitahu. Iya, iya. Karena kan saya akan melakukan upaya, Pak. Iya, iya. Itu memang biasa terjadi seperti itu, Pak. Putusan belum sampai kepada para pihak tapi sudah bocor di media. Jarang sekali, Pak. Jarang sekali. Kecuali dalam kasus Yusuf Mansur ini ya. Iya. Kasus peristiwa di Pengadilan Tinggi. Ya, Yusuf Mansur ini kan aneh, Pengadilan Tinggi saya belum mendapat belum diberitahu tapi sudah bocor, ya kan. Kemudian di tingkat kasasi saya belum diberitahu, sudah bocor ke media. Ini kan lain, Pak. Jadi pada perkara Pak Jenny ini pada 2 tingkatan pengadilan itu, di Pengadilan Tinggi juga Pak Jenny belum tahu tapi sudah bocor ke media. Waktu itu yang memberitakan pertama detik.com. Di Mahkamah Agung juga Pak Jenny belum terima pemberitahuan tapi kompas.com sudah memberitakan. Memang Yusuf Mansur ini punya koneksi yang cukup kuat, Pak, di media, Pak. Oh, tidak masalah, Pak. Iya. Artinya kebatilan itu akan kalah dengan yang hak. Iya. Dan saya akan berjuang terus sekuat tenaga saya, sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Karena ini kan bukan saya memaksa orang lain, bukan saya memaksa orang lain atau saya memeras orang lain, tetapi saya memperjuangkan hak saya. Ketika saya memperjuangkan hak saya, menurut saya adalah fisabilillah. Jihad, Pak. Ya. Pak Jenny, novum baru yang Pak Jenny punya ini terkait apa, Pak? Ada nanti, Pak. Oh, gitu. Ya. Masih kita rahasiakan, Pak. Masih dirahasiakan. Tapi yang jelas akan membuat putusan itu tidak sah. Begitu ya, Pak? Iya. Nah, Pak Jenny, saya mau tanya, waktu di Pengadilan Tinggi Pak Jenny kan sempat melaporkan para hakim yang mengambil keputusan waktu dia, Pak. Iya. Kalau di Mahkamah Agung ini ada tindakan Pak Jenny? Nanti saya lihat pertimbangan hukumnya dulu, Pak. Iya. Ya, nanti saya akan lihat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung. Iya. Jika di sana menurut Pak Jenny menurut saya ada pelanggaran, kemana lapor lagi, Pak? Ya tentu ke Bawas dan ke Ketua Mahkamah Agung. Iya. Pak Jenny, sekarang kan jam 1 siang dapat informasi bahwa Yusuf Mansur nanti sekitar habis asar, pada asar itu mau bertemu sejumlah wartawan untuk menyampaikan informasi hasil dari pengadilan Mahkamah Agung ini, Pak Jenny. Iya. Mungkin dia lagi sedang euforia gitu, Pak. Iya. Senang-senang bahwa perkara dia oleh Mahkamah Agung diterima lah. Gugatan Pak Jenny tetap ditolak. Iya. Apa tanggapan Pak Jenny kalau sore nanti terjadi Yusuf Mansur bertemu dengan para wartawan? Informasi dari teman-teman media memang begitu, katanya hari ini itu Yusuf Mansur akan konferensi pers. Kemudian tadi sudah ada yang meminta kepada saya, mereka ingin counter gitu ya. Jadi artinya setelah dari sana itu ingin mengcounter, nanti bagaimana tanggapan saya begitu, Pak. Menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan terhadap Yusuf Mansur ini. Kalau Yusuf Mansur itu katakanlah yang terjelek, kan masih ada PK, Pak. Masih ada PK. Kalau nanti PK, misalnya PK saya ditolak karena itu NO, kan saya bisa ngulang dari awal. Artinya perkaranya masih mentah lagi kan. Oleh karena itu saya tidak ada yang ditakutkan. Satu itu. Katakanlah misalnya saya sampai dengan PK misalnya kalah, toh masih bisa mengajukan gugatan ulang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Gugatan itu di Pengadilan Agama. Tetapi kan saya masih ada pegang juga satu perkara yang nilainya lebih besar, Pak. Kalau punya saya kan 1,3 kurang sedikit. Ya kan?
saya kan masih pegang perkara yang Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dalam perkara 147 punyanya Bu Ilis itu, Yusuf Mansur dan kawan-kawan kan dihukum sebesar 4 miliar 75 juta. Artinya lebih besar gitu. Pak, jadi lanjut Pak. Jadi artinya silahkan mereka euforia, tapi saya masih akan melakukan upaya hukum. Kalau bahasa ininya beginilah Pak, kalau sekali layar berkembang, menurut saya, falsafah saya, sekali layar berkembang, sekalipun badai mengancam, saya tetap akan berjalan. Pak Jenny, pertanyaan berikutnya lagi, ini kan Pak Jenny pernah infokan kepada saya bahwa 2 atau 3 bulan yang lalu sebelum perkara ini diputuskan Mahkamah Agung, ada informasi dari orang yang mengaku dari Mahkamah Agung yang ada komunikasi dengan Pak Jenny seputar perkara ini, Pak. Bagaimana itu Pak Jenny? Betul. Itu WA-nya masih saya screenshot, cuman mereka yang lainnya kan telepon Pak. Kalau yang telepon saya tidak bisa mengatakan ya. Artinya saya katakan, tapi saya juga tidak bisa buktikan kecuali dibuka oleh ahli cyber begitu ya. Jadi betul 3 bulan yang lalu pas saya sama Pak Darso kalau nggak salah di Pengadilan Negeri Kota Bogor itu kan ada WA masuk kepada saya, intinya mereka mengaku orang Mahkamah Agung. Tapi saya dengan adanya WA tersebut ada 3 hal yang saya duga, Pak. Yang pertama adalah dugaan saya adalah penipuan, Pak. Iya kan? Jadi mereka mengaku orang Mahkamah Agung, ujung-ujungnya pengen nguruskan perkara, nanti ujung-ujungnya minta duit. Ya kan? Itu dugaan yang pertama ya. Dugaan yang pertama. Kemudian dugaan yang kedua memang benar orang Mahkamah Agung, Pak. Itu dugaan kedua benar orang Mahkamah Agung. Dugaan yang ketiga adalah saya dijebak, Pak. Artinya ada orang yang menjebak saya ketika nanti saya iakan, ya kan? Lalu saya dikatakan saya ini ahli suap begitu, Pak. Ya kan? Artinya ada 3 dugaan itu. Makanya WA-nya juga ya sekedar saja saya menjawab terima kasih atas informasinya. Lalu kalau dia telepon dia mengatakan apa Pak pesannya kepada ada permintaan dan lain sebagainya. Saya mengatakan bahwa saya normatif saja, ya kan? Normatif saja, saya bilang saya tidak mau ABC, tidak macam-macam. Saya bilang gitu, normatif saja, menang kalah itu biasa, saya bilang gitu. Artinya isi WA dan perbincangan orang yang mengaku dari Mahkamah Agung itu mengirim Pak Jenny untuk berbicara uang ya Pak? Sepertinya seperti itu. Jadi seolah-olah ada kedekatan dengan kalau mereka mengatakan di sini malah utusan, Pak. Iya, mereka mengatakan utusan ya. Nah, mereka utusan, kemudian saya mau ada pesan atau tidak begitu. Ya saya mengatakan tidak ada pesan apa-apa. Demi Allah saya mengatakan tidak pernah ada pesan apa-apa. Biar perkara saya normatif saja begitu. Artinya begini Pak, yang uniknya orang ini bisa tahu nomor perkara, bisa tahu perkara Pak Jenny sedang di Mahkamah Agung, juga tahu nomor HP Pak Jenny gitu ya Pak? Iya betul. Jadi yang pertama dia tahu nomor perkaranya di pengadilan negeri, ya kan? Oke lah itu umum lah karena sudah putusan dan beritanya sudah ada. Kemudian tahu mereka putusan perkara di pengadilan tinggi nomor berapa. Oke lah itu sudah putus ya. Tetapi mereka tahu nomor perkara di Mahkamah Agung gitu loh. Ini yang sebenarnya agak menjadi kecurigaan bagi saya gitu ya. Tetapi saya menganggap bahwa itu angin lalu saja. Dan ada 3 dugaan saya tadi. Yang pertama adalah ada orang mau menipu saya. Ketika saya dikabarin seperti itu, lalu saya dong minta tolong misalnya begitu Pak ya. 1. Terus yang kedua memang benar orang Mahkamah Agung, ya kan? Yang kedua nih yang benar orang Mahkamah Agung. Ketika itu orang Mahkamah Agung pun saya tidak akan melakukan suap menyuap dalam bentuk apapun juga. Yang ketiga, karena perkara ini kan juga saya laporkan ya, hakim-hakim pengadilan tinggi itu juga saya laporkan ke Bawas, kemudian ke KPK, kemudian juga ke Komisi Yudisial. Bisa saja saya dijebak. Mereka ingin menguji
apakah saya ini orang yang jujur, yang bersih atau tidak, kan begitu Pak. Ah, itu Pak. Jadi memang itu masih dugaan Pak Jenny ya? Masih dugaan. Bahwa ada Pak Jenny diajak komunikasi dengan orang itu memang. Iya, nyata Pak. Ya, nanti screenshotnya saya kasih. Nanti kita tunjukin di sini biar kita nilai sama-sama. Artinya begini Pak, andai dugaan Pak Jenny itu yang mana saja itu, artinya orang ini bernegosiasi dengan Pak, mau bernegosiasi dengan Pak Jenny untuk mengelontorkan sejumlah uang supaya Pak Jenny meminta dia untuk memenangkan perkara ini. Begitu tujuannya Pak? Mungkin begitu. Tapi dugaan saya 3 tadi. Saya tidak bisa mengatakan oh yang sekian persen itu nggak bisa Pak. Jadi ada 3 dugaan tadi. Dan saya memilih memang saya itu lawyer bukan maklar kasus. Ya. Artinya kalau berperkara ya saya menerapkan ketentuan, aturan dan perundang-undangan yang benar. Bukan main uang Pak. Kalau yang lain mau main dan lain sebagainya silahkan. Saya tidak akan bermain dalam bentuk apapun. Pak, ini terkait perkara di Bogor Pak, yang Pak Jenny menjadi penasehat hukum dari Ibu Ili Siti Rahmat. Hari ini sudah 13 hari dari batas waktu yang diberikan kepada Yusuf Mansur dan teman-temannya untuk mengajukan banding. Sudah ada informasi soal banding itu atau Pak belum Pak? Belum, karena gini, saya beberapa hari ini kan kemarin off, hari ini juga sebenarnya masih off nih, kalau nggak sama Pak Darso saya masih off nih Pak. Karena kebetulan saya baru pulang dari Solo dan ada keperluan anak ya di sana. Saya agak capek, belum sempat ngecek Pak. Ngecek ya. Nanti kalau sudah lewat 14 hari akan saya cek Pak apakah mereka banding atau tidak. Iya. Jadi Yusuf Mansur boleh saja euforia bahwa dia telah memenangkan perkara ini. Silahkan, nggak masalah. Tapi ingat dia juga masih dalam status kalah di pengadilan. Di Pengadilan Negeri Bogor kan masih status kalah. Terus kemudian kalau dia euforia ini kan NO, artinya saya bisa mengulang kembali. Tetapi saya lebih memilih untuk saya PK. Karena saya dua alasan PK itu saya punya. Yang pertama, kesalahan menerapkan hukum saya, menurut hemat saya ada kesalahan menerapkan hukum, ada satu alasan. Kemudian saya punya novum yang baru. Nah, ketika ada novum yang baru ini, saya berkeyakinan akan membatalkan putusan pengadilan tinggi dan kemudian pengadilan tinggi tersebut. Insya Allah. Oke itu teman-teman jujurnya. Nah teman-teman, seperti video yang saya buat kemarin, bahwasanya ya memang begitulah adanya. Kenapa saya sendiri belum menemukan materi atau putusan yang berkaitan dengan pengadilan Jakarta Selatan investasi batubara penggugatnya Pak Jenny itu saya belum menemukan. Cuma di pengadilan tinggi aja. Nah putusannya itu NO, artinya pengadilan menolak untuk melakukan putusan tersebut. Pengadilan kalau dari sini di pengadilan tinggi, karena saya belum menemukan putusan di Mahkamah Agungnya. Pengadilan menolak untuk memutuskan ya teman-teman. Artinya di putusan NO itu menolak untuk memutuskan gugatan tersebut karena ada sesuatu yang berkaitan dengan gugatan tersebut tidak memenuhi norma. Artinya apa? Kalau menurut putusan itu seharusnya Pak Jenny itu menuntut di pengadilan agama gitu ya. Nah seperti yang saya jelaskan kemarin, kenapa diputus di pengadilan agama. Dan jadi saya nggak ngertinya adalah kenapa investasi yang seharusnya kan yang dinilai investasinya, bukan hasilnya kemana ya teman-teman. Saya nggak ngerti nih konsep berpikirnya negara, karena saya belajar hukum jadi agak rancu. Kenapa gini? Konsep berpikir negara adalah sesuatu yang berkaitan dengan syariah, investasi atau transaksi keuangan yang dianggap syariah, yang dianggap ya teman-teman syariah dan enggaknya saya nggak tahu. Yang dianggap syariah itu kalau ada gugatan itu di pengadilan agama yang dianggap syariah. Nah ini soal konstruksi hukum tentang transaksinya gitu ya. Nah tapi di sini kan transaksinya dilakukan di luar syariah. Artinya Pak Jenny itu investasi kepada Yusuf Mansur yang dimana
itu yang mengoperasikannya adalah PT Adipantner Perkasa. Kalau itu benar ya teman-teman, kalau itu benar, kalau nggak ada gimana? Nah, di PT Adipantner Perkasa ini kan bukan perusahaan syariah gitu ya teman-teman, dan ada sebuah kerangka hukum yang sangat jelas di Indonesia itu ketika kita berinvestasi di instrumen-instrumen syariah itu wacana yang berkembang di bangsa Indonesia atau di negara Indonesia, instrumen syariah itu harus diterapkan di perusahaan-perusahaan syariah. Nah, instrumen syariah itu di Indonesia itu ada namanya sukuk teman-teman. Nah, misalkan kita tahu adanya obligasi utang pemerintah gitu ya terhadap masyarakat, itu obligasi. Itu di Indonesia itu disediakan sukuk, dan sukuk itu korelasinya adalah uang itu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan yang syariah, misalkan rumah sakit yang beroperasi secara syariah. Terus misalkan nanti ada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan syariah gitu ya, misalkan sekolah, pendidikan dan lain-lain, dan instrumen syariah lainnya teman-teman yang dianggap syariah. Apakah perusahaan batubara ini merupakan syariah atau enggak? Dan yang jelas mekanisme pajak ini memberikan kepada PT Adipantner Perkasa ini enggak ada kaitannya dengan syariah. Nah, tapi soal pajak ini itu ditawarin untuk penyelesaiannya dengan orang Mahkamah Agung itu, yes, itu buat saya memang sesuai dengan omongan Pak Jenny itu bisa jadi menjebak, bisa jadi benar, bisa jadi ya mungkin pancingan daripada pihak sana gitu, pihak sebelah sana gitu. Nah, tapi kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita akan menelusuri lebih lanjut tentang putusan-putusan Mahkamah Agung ini, karena gini teman-teman, ada sebuah case yang pernah saya sepil itu, ada sebuah case yang melibatkan subjek yang sama tapi selalu kayak seolah dimenangkan gitu di putusan itu. Jadi saya nggak tahu lah, agak aneh gitu ya teman-teman. Makanya nanti kita akan telusuri, di pengadilan di Mahkamah Agung ini hakimnya siapa saja. Ini bukan kita doxing atau apa ya, kita cuma ingin tahu sebenarnya hakim-hakim ini sekaya apa sih sehingga kita agak mencurigai kok ada putusan-putusan yang kadang-kadang, ini saya mohon maaf ya, kok ada putusan yang kadang-kadang itu melukai rasa keadilan gitu ya teman-teman. Ya, tapi ini tugas teman-teman semua sebenarnya. Kenapa kita perlu mengetahui lebih dalam tentang sebuah kasus atau banyak kasus di Indonesia? Kata teman-teman, itu adalah dari sisi pajak ini. Kalau misalnya kita lihat dari sisi Yusuf Mansur, jelas saya Yusuf Mansur tidak memberikan data apapun, jadi saya nggak tahu dari mana datanya teman-teman. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan data tersebut. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.